Halo Taurus, selamat datang di Tele Arkana. Ya, ini bacaan untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus sign ya. Ini general energi, jadi eh, tidak semuanya akan relate dengan kalian gitu ya. Tapi bagi yang relate, ya disyukuri saja. Bagi yang tidak relate, berarti bacaan ini bukan untuk kalian ya. Oke, mari kita masuk ke energi Taurus saat ini. Mohon bantuan semesta, energi teman-teman Taurus untuk saat ini. Oke, kalian mendapatkan energi community ya. Di sini ada angka 7 ya. Angka 7 di sini adalah the chariot energi ya. Movement to wins gitu ya. Tapi di sini juga ada energi three of cups gitu ya. Selebrasi community. Kalian di sini seperti diliputi dengan komunitas ya, atau mungkin kalian di sini mengikuti komunitas tertentu gitu ya, dan komunitas di sini adalah ya seperti uh, apa ya, seperti identitas kalian gitu ya, dengan adanya community di sini. Ada sesuatu yang terjadi dengan kaitannya dengan komunitas di sini ya. Itu saya tidak tahu kaitannya dengan apa ya. Kita akan lihat saja nanti ya sepanjang reading ya. Oke, mohon bantuan semesta. Situasi untuk teman-teman Taurus di sini dengan adanya energi community atau komunitas. Oke. Kalian mendapatkan kartu proof, receipt, proof atau show me gitu ya. Jadi tampaknya di sini kalian ingin membuktikan sesuatu gitu ya kepada orang-orang di sekitar kalian ya, dengan adanya energi community di sini ya. Ada sesuatu yang ingin kalian buktikan gitu ya. Kalau misalnya kalian merupakan anggota yang mungkin loyal terhadap salah satu komunitas yang ada dalam hidup kalian gitu ya, atau kalian ingin membuktikan sesuatu kepada sekelompok orang gitu ya, atau sekelompok serikat gitu ya, itu bukti bahwa keikutsertaan kalian dalam dalam kegiatan mereka gitu ya, dengan adanya receive di sini ya. Ada sesuatu yang kalian tunjukkan di sini ya kepada orang-orang di sekitar kalian gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tarot ya. Mohon bantuan semesta, 3 energi utama untuk teman-teman Taurus di sini dengan adanya energi community dan situasi pembuktian, proof atau show me di sini. Energi yang pertama, kalian mendapatkan two of wands. Planning. Tidak bisa bohong ya. Three of cups. Community. Celebration ya. Itu. Ada sebuah selebrasi yang bisa dinikmati bersama gitu ya. Satu lagi semesta untuk yang akan datang. Kalian mendapatkan ten of swords. Ini adalah energi ending ya, dead done over with gitu ya, sudah selesai gitu ya. Bottom of the deck-nya adalah nine of wands ya. Ini Chiron energi ya, wounded healer atau wounded warrior energi gitu ya. Jadi dengan adanya nine of wands di sini ya, kalian seperti berusaha ya. Ada sebuah usaha yang kalian lakukan, dan itu usaha yang sangat getol sekali gitu ya, yang dimana usaha di sini itu kalian jatuh bangun gitu ya, dengan adanya energi nine of wands di sini ya. Atau bisa jadi dengan adanya energi nine of wands di sini ya, kalian seperti menutup diri dari siapapun itu gitu ya, dari luar, dari energi eksternal. Kita nanti klarifikasi lebih lanjut ya dengan adanya energi nine of wands di sini ya. Dan nine of wands di sini juga bisa jadi adalah energi itu tadi yang mencoba terus menerus sampai akhirnya kalian mendapatkan hasil yang kalian inginkan gitu ya. Energi pantang menyerah gitu ya, dengan adanya nine of wands, wounded warrior atau wounded healer energi di sini ya.
Itu saya merasakan adanya sebuah kelelahan gitu ya, keletihan gitu ya, tapi somehow ini terbayar gitu ya. Itu lalu kemudian di masa lalu ya, di kartu pertama ada energi two of wands gitu ya, ada sesuatu yang kalian rencanakan di sini ya, kalian ingin meninggalkan sesuatu gitu ya. Kembali lagi two of wands di sini, orang ini sudah meninggalkan passionnya yang lama gitu ya, dan dia menancapkannya di tembok di kerajaannya gitu ya, dan dia sambil memegang tongkat yang baru, teman-teman. Ini adalah passion yang baru sambil dia membawa global gitu ya. Dia merencanakan sebuah passion yang baru gitu ya. Dan the story behind two of one di sini ya, ini adalah seorang raja gitu ya, yang notabene dia sudah cukup sukses gitu ya dengan adanya dia di kerajaannya yang lama gitu ya, dan dia hendak adventure gitu ya, melakukan petualangan keluar dari kerajaannya gitu ya. Cuman yang perlu diperhatikan di sini tuh Owen di sini dia masih tetap stay di kerajaannya ya. Dia hanya perlu untuk keluar dari kerajaannya ini ya, untuk mengeksplorasi dunia luar yang ada di depannya gitu ya. Jadi di sini orang ini masih dalam tahap planning gitu ya. Jadi ada sesuatu yang kalian rencanakan gitu ya di masa lalu, itu untuk keluar dari sebuah zona nyaman yang sudah pernah kalian nikmati sebelumnya gitu ya. Itu mungkin ini kaitannya dengan community itu tadi ya. Lalu kemudian energi ketiga di sini adalah energi selebrasi ya. Ini adalah energi kolaborasi, selebrasi gitu ya, dengan adanya energi Three of Cup di sini ya. Three of Cup di sini, tiga wanita ini itu merayakan kesuksesan hasil panen, teman-teman ya. Jadi dia di sini berpesta sambil minum anggur, tossing gelas ke atas gitu ya. Itu selebrasi energi gitu ya. Bisa jadi juga Three of Cups di sini juga bisa jadi adalah energi pihak ketiga gitu ya. Kita nggak tahu ini nanti terkait apa gitu ya, kita nanti akan klarifikasi lebih lanjut gitu ya. Lalu kemudian di energi yang akan datang ada energi Ten of Swords gitu ya. Ten of Swords di sini orang ini sudah ditusuk 10 pedang di punggungnya dan dia sudah tidak mungkin untuk hidup lagi gitu ya. Cuman Ten of Swords di sini bisa menjadi adalah sebuah blessing in disguise ya, karena orang ini mati dalam keadaan dia membuat gestur blessing gitu ya. Gestur yang sama dengan gestur yang dilakukan oleh The Hierophant gitu ya. Ini adalah blessing in disguise ya, teman-teman ya. Dan kembali lagi di ujung dari lautan ini ya, itu sudah mulai terlihat yang namanya sinar matahari pagi gitu ya. Jadi kalian di sini seperti mengakhiri sesuatu gitu ya, dan itu merupakan blessing in disguise ya. Itu merupakan berkat yang tersamar gitu ya, tersamar dalam bentuk sesuatu pengakhiran gitu. Dan pengakhiran ini ya tidak enak sekali ya, ditusuk pedang 10 gitu ya di belakangnya gitu ya. Ini bisa jadi pengkhianatan gitu ya, kebohongan, penipuan gitu ya, ancaman macam-macam gitu ya. Jadi segala macam pikiran negatif gitu ya, yang kalian dapatkan gitu ya, dan kalian sudah intinya sudah menyelesaikan itu semua gitu ya. Dan nasihat di balik Ten of Swords di sini adalah ya, tidak ada jalan lain selain bangkit ya. Setelah dari kematian ya kalian reinkarnasi lagi ya, bangkit sebagai seseorang yang baru gitu ya, kembali lagi dari nol. Jadi ada sesuatu yang kalian akhiri di sini dan kalian memulai sesuatu yang baru ya. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut ya. Oke, mohon bantuan semesta klarifikasi lebih lanjut untuk tiga energi ini bagi teman-teman Taurus di sini. Kaitannya dengan energi Two of Wands di masa lalu, Three of Cups di masa kini, dan Ten of Swords di masa yang akan datang. Oke, yang pertama, Two of Wands terlebih dahulu diklarifikasi dengan Seven of Pentacles, analisis energi. Lalu kemudian ada Ace of Swords, clarity, Aquarius, Libra, Gemini energi. Lalu kemudian ada energi The Death, Scorpionic energi ya, transformation.
Bottom of the deck-nya di sini adalah Queen of Wands ya, Aries, Leo, Sagittarius energi. Ya, bisa jadi kalian di masa lalu berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Scorpio atau Gemini, Libra, Aquarius gitu ya, atau Aries, Leo, Sagittarius gitu ya, dengan adanya kartu-kartu klarifikasi ini ya. Dan dengan adanya Two of Wands di sini, bottom of the deck-nya diklarifikasi dengan Queen of Wands gitu ya. Queen of Wands ini adalah orang yang sangat berani sekali, dia sangat heroik sekali, dia sangat passionate sekali gitu ya. Kalian menggebu-gebu sekali gitu ya untuk merencanakan sesuatu yang baru gitu ya, untuk bertraveling, untuk keluar gitu ya, keluar melihat kondisi yang ada di luar dari komunitas kalian atau zona nyaman kalian gitu ya, dengan adanya Queen of Wands. Dan Queen of Wands di sini adalah seseorang yang sangat menarik ya, menarik, terus dia berfokus pada apa yang membuatnya bahagia gitu ya, dan dia orangnya istilahnya magnetik gitu ya, itu energinya ya. Lalu kemudian ya, energinya sangat powerful sekali ya teman-teman ya, karena saya merasakan di sini Queen of Wands di sini agak sedikit berbeda ya, karena dia tidak memegang apa itu bunga matahari gitu ya, tapi memegang sebuah buket bunga gitu ya, sebuah recognition, sebuah kemenangan gitu ya. Buket bunga di sini di dalam tarot biasanya disimbolkan dengan kemenangan gitu ya, gitu. Dan iya, kalian di sini seperti duduk duduk bersandar pada seekor naga api gitu ya. Jadi di sini kalian di sini seperti tidak takut gitu ya, karena kalian memiliki power dalam diri kalian yang dimana power itu ya, dia membuat kalian sangat powerful gitu ya, sehingga kalian berani untuk merencanakan apapun ini ke depannya untuk keluar dari zona nyaman gitu ya. Kalian keluar dari zona nyaman kenapa? Karena kalian menganalisis sesuatu gitu ya, dengan adanya Seven of Pentacles gitu ya. Seven of Pentacles di sini adalah is the juice worth the squeeze gitu ya, dalam artian apakah yang sudah kalian tanam, apakah yang sudah kalian investasikan di sini itu berbuah manis apa enggak gitu ya, menguntungkan apa enggak buat kalian gitu ya. Itu kalian berpikir itu gitu ya, dan kalian mendapatkan jawabannya teman-teman dengan adanya Ace of Swords di sini. Ada sebuah clarity yang kalian dapatkan dengan kalian menganalisa usaha kalian di masa lalu di situ ya. Lalu kemudian kalian pun akhirnya berpikiran bahwa ya, kalian harus mengakhiri ini dengan adanya The Death gitu ya. Kembali lagi, The Death di sini adalah transformasi yang terjadi secara perlahan, perubahan yang terjadi secara perlahan dan alamiah gitu ya. Dan di kartu ini disimbolkan dengan ya seorang algojo gitu ya, yang mungkin ini adalah kaitannya dengan tali tiang gantungan gitu ya, yang dimana sebenarnya tanpa tanpa ditebas menggunakan pedang pun tali ini cukup disentuh gitu aja sudah putus sendiri gitu ya, dan akhirnya siapapun yang digantung di situ bisa mati gitu ya. Itu. Jadi saya merasakan di sini kalian di sini sudah di masa lalu gitu ya, sudah merencanakan ini sebenarnya ya. Sudah merencanakan untuk mengakhiri ini karena mungkin kalian tidak itu ya. Saya merasakan proof di sini lebih pada adalah kalian menginginkan sebuah bukti ya. Menginginkan sebuah bukti apakah komunitas kalian ini atau seseorang di sekitar kalian ini ya, itu worth it nggak buat kalian gitu ya, mendatangkan sebuah keuntungan nggak buat kalian gitu. Kalau dan di sini kalian tampaknya mendapati bahwa iya, tidak mendapatkan sebuah keuntungan gitu ya, ada sebuah kejelasan di sini, terus kalian akhirnya memutuskan untuk mengakhiri itu gitu ya, secara perlahan tapi ya, tidak lalu tiba-tiba, karena death di sini adalah pengakhiran yang sifatnya perlahan dan tanpa alamiah gitu ya. Jadi tidak tidak yang apa itu dibuat-buat gitu ya. Kalian tidak ingin di sini merasa di masa lalu seakan-akan kalian di sini dengan adanya keluarnya kalian dari komunitas atau sekumpulan orang di sini itu dianggap sebagai sesuatu hal yang
apa ya, mengkhianati loyalitas mereka atau mengkhianati value dalam kelompok kalian gitu. Jadi kalian ingin keluar dari kelompok ini itu terlihat seperti natural gitu ya. Karena memang adanya mungkin alasan sesuatu ya yang membuat kalian akhirnya memutuskan untuk alasan yang tepat yang bisa digunakan untuk supaya kalian bisa keluar dari komunitas ini. Oke, lalu kemudian energi kedua di sini ya, energi Three of Cups. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi Three of Cups di sini. Oke, langsung keluar dua. Yang terbuka pertama adalah Ten of Pentacles. Lalu kemudian Two of Swords. Lalu kemudian Three of Swords. Bottom of the deck-nya adalah The Hangman. Ya, ini Pisces energi. Ya, somehow saya merasa saat ini gitu ya, teman-teman Taurus di sini seperti uh, lebih pada stuck ya, teman-teman ya. Ada dua skenario di sini. Yang pertama adalah ya lebih pada stuck ya. Istilahnya ini kaitannya dengan orang ketiga gitu ya. Kalian di sini tidak bergerak kemana-mana gitu ya. The Hangman di sini adalah stagnan energi. Kalian berdiam diri atau berhenti sejenak gitu ya dengan adanya Three of Cups dan The Hangman yang diklarifikasi dengan The Hangman di sini ya. Itu. Atau bisa jadi gitu ya, kalian di sini dengan adanya energi Three of Cups dan The Hangman di sini ya, kalian merayakan sebuah penemuan gitu ya, penemuan dan sebuah clarity di masa lalu gitu ya, dan kalian akhirnya bisa melihat uh, dari sisi yang berbeda gitu ya, melihat dari perspektif yang berbeda. Kembali lagi The Hangman di sini dia mengorbankan pergerakannya gitu ya untuk tergantung supaya dia bisa melihat dari perspektif yang berbeda gitu ya. Itu Pisces energi gitu ya, dan Three of Cups di sini diklarifikasi dengan Ten of Pentacles, Two of Swords dan Three of Swords gitu ya. Ten of Pentacles di sini adalah kalian lebih berfokus ya. Kalian lebih berfokus pada harta harta keluarga gitu ya. Harta yang kalian kumpulkan untuk keluarga, lalu kemudian kalian memutuskan, kan di sini masih bimbang gitu ya. Energinya masih bimbang antara kalian di sini uh, ingin rest and healing gitu ya. Kembali lagi Three of Swords di sini tidak melulu tentang sakit hati teman-teman ya, tapi bisa jadi Three of Swords di sini adalah healing energi ya. Healing dari sebuah luka-luka itu bisa jadi diakibatkan karena kalian kecapean gitu ya, atau kalian di sini sudah itu tadi ya. Bottom of the deck-nya di sini adalah Nine of Wands gitu ya, wounded warrior energi gitu ya. Ada sebuah energi di mana kalian sudah berusaha di masa lalu itu tanpa kenal lelah gitu ya, tapi ternyata tampaknya itu tidak terbayar dengan maksimal gitu ya. Itu. Jadi di sini kalian seperti bingung gitu ya. Kalian seperti bingung dan
bingung memilih antara kalian ingin mengumpulkan harta benda gitu ya, berfokus pada material dan kekayaan keluarga, atau kalian ingin menyembuhkan diri kalian, kalian ingin istirahat gitu ya, itu. Dan kalian bimbang di sini. Dan kalian mencoba untuk berhenti sejenak gitu ya, berhenti sejenak dan melihat dari perspektif yang berbeda gitu ya. Oke, kita coba klarifikasi lebih lanjut ya untuk tiga energinya. Mohon bantuan semesta untuk Ten of Pentacles di sini kaitannya dengan apa? Oke, Ten of Pentacles diklarifikasi dengan Justice, Libra energi ya. Lalu kemudian Six of Wands, Victory and Recognition. Nah, kemudian High Priestess, Intuition ya. Ya, kalian masih tidak tahu ya. Oke, semesta. Oh, bottom of the deck-nya di sini adalah Nine of Pentacles. Oke. Oke, mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi Three of Swords di sini. Three of Swords diklarifikasi dengan The Judgment. Lalu kemudian Wheel of Fortune, The Judgment di Scorpionic energi, Wheel of Fortune di sini fix energi ya. Lalu kemudian Seven of Swords dan The Dead. Scorpionic energi lagi ya. Bottom of the deck-nya di sini adalah The Hierophant. Ini power card kalian ya, Taurus energi. Ya, di sini saya merasakan adanya sebuah energi kebimbangan, gitu ya, energi kebimbangan. Jadi tampaknya Three of Cups di sini kalian bisa mungkin berurusan dengan 3 orang ya di sini ya, teman-teman Taurus ya. Berurusan dengan 3 orang di sini. Itu. Kalian seperti berbincang-bincang gitu. Saya merasakan energi kalian seperti berbincang-bincang di sebuah kafe atau di sebuah tempat nongkrong gitu ya, dimana kalian bisa makan minum di situ gitu ya, sambil kalian di sini menimbang-nimbang gitu ya. Ada dua energi saat ini ya yang splitting gitu ya. Yang pertama adalah energi Ten of Pentacles ya. Ten of Pentacles di sini adalah energi di mana kalian berfokus pada kata hati kalian yang menyatakan bahwa aku sebenarnya ingin Ten of Pentacles, ingin menciptakan sebuah kerajaan gitu ya, ingin menciptakan sebuah kondisi keuangan yang bisa dinikmati oleh orang yang tak sayang dan anak-anak cucu saya gitu ya. Lalu di satu sisi gitu ya, di satu sisi itu
ada sebuah kesadaran gitu ya dengan adanya kartu The Judgment di sini ya, The Judgment dengan adanya Three of Swords di sini ya, kalian ingin menyembuhkan sebuah luka gitu ya, luka yang kaitannya dengan keluarga, kaitannya dengan moral, tata krama gitu ya, pernikahan terutama ya, karena The Hierophant di sini adalah kartu pernikahan ya, power card kalian gitu ya. Itu dan itu ada sebuah energi di mana kalian ingin mengakhiri kecurangan ini. Gitu ya, ada sebuah kecurangan di situ ya yang terjadi. Gitu ya, kalian ingin mengubah situasi gitu ya. Itu. Jadi saya merasakan di sini kalian sebenarnya kalian malah yang dalam situasi orang ketiga di sini teman-teman ya. Situasi orang ketiga di mana kalian di sini ketika melihat ada dua orang berkonflik di depan kalian gitu ya, lalu kemudian kalian di sini seperti bingung gitu ya. Kalian tahu bahwa apa yang diperdebatkan oleh dua orang ini itu ada unsur manipulasi gitu ya, unsur kebohongan, unsur kecurangan gitu ya. Tapi di satu sisi kalau misalnya kalian memutuskan untuk diam saja dan berfokus pada diri kalian gitu ya, itu kalian akan selamat. Kalian akan selamat, tapi ada sebuah ganjalan di hati ya, di mana kalian di sini pada akhirnya bukan pada akhirnya, ganjalan di hati di mana kalau misalnya aku berfokus pada diriku sendiri gitu ya dan tetap membiarkan dua orang yang ada di depanku ini berkonflik terus gitu ya, itu nanti akhirnya ada sesuatu yang kalian sesali gitu ya. Itu ada sesuatu yang dimana itu yang membuat diri kalian sakit gitu ya. Sebenarnya kalian tidak ingin dua orang yang ada di depan kalian yang sedang berkonflik ini itu bertengkar gitu ya. Itu gitu ya. Dan uniknya di sini ya selalu ada tiga orang ya. Di community di sini ada tiga orang ya, duduk bersama selebrasi gitu ya. Dan di sini pun juga ada tiga orang. Jadi namanya di sini kalian berurusan Taurus ya, di sini berurusan dengan dua orang gitu ya. Kalian seperti melihat adanya dua orang yang sedang berkonflik di depan kalian gitu ya. Kalian tahu bahwa apa yang mereka konflikkan di sini itu ada unsur kecurangannya gitu ya. Kalian dihadapkan pada dua pilihan. Mau intervensi atau enggak gitu ya. Kalau enggak intervensi, ya kalian akan selamat gitu ya. Kalian akan selamat, kalian akan ya tidak akan ada yang terjadi apa-apa gitu ya. Kalian tetap menang, kalian tetap mempertahankan material kalian, tidak ada satupun kalian kehilangan gitu ya. Kalau misalnya kalian intervensi di sini dengan adanya kartu The Hierophant di sini ya, kalian ikut buka mulut di situ gitu ya. Itu uh, ada yang kalian akhiri gitu ya, tapi itu nanti akan menyakiti hati seseorang gitu ya. Entah itu akan menyakiti hati kalian sendiri atau menyakiti hati dari dua orang, salah satu dari dua orang yang sedang berkonflik di depan kalian di sini ya. Itu. Oke, sekarang kita klarifikasi untuk energi Ten of Swords ya. Cukup pelik ya energinya Taurus ya. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi Ten of Swords di sini di masa yang akan datang. Apa yang diakhiri oleh teman-teman Taurus di sini? Ten of Swords diklarifikasi dengan Knight of Pentacles, yaitu kartu kalian ya. Knight of Pentacles ini adalah Taurus, Virgo, Capricorn energi. Lalu kemudian Two of Cups, lalu kemudian The Judgment, Scorpionic energi.
Bottom of the deck, Five of Pentacles. Ya, dengan adanya bottom of the deck Five of Pentacles yang mengklarifikasi Ten of Swords di sini ya, kalian seperti mengakhiri sesuatu, mengakhiri situasi di mana kalian di sini left out in the cold ya. Kalian dicampakkan atau tidak dihiraukan di sini ya. Jadi tampaknya di sini memang kalian di sini dalam posisi kalian jadi seperti wasit gitu ya, seperti kalian berada posisi di tengah gitu. Itu tadi ya, seperti energinya itu kalian menatap dua orang ya, dua individu yang sedang berkonflik gitu, dan kalian berada posisi di tengah di sini. Dan di masa yang akan datang gitu ya, tampaknya gitu ya, akhirnya kalian memihak pada salah satu orang ini, pada salah satu orang dari mereka gitu ya, pada salah satu orang dari mereka gitu ya. Bisa jadi seseorang ini memiliki zodiak Scorpio ya, dengan adanya kartu Judgment, atau seseorang yang memiliki zodiak Taurus, Virgo, Capricorn sama seperti kalian gitu ya. Tapi saya merasakan ini energi kalian. Dengan adanya Knight of Pentacles di sini ada sebuah investasi yang kalian persembahkan di sini, ada sebuah material yang kalian persembahkan, bibit investasi gitu ya, semacam uang awal gitu ya, untuk bisa dikembangkan nanti suatu saat di masa yang akan datang gitu. Dan kalian mencapai sebuah agreement, persetujuan di sini. Two of Cups di sini adalah agreement ya, agreement yaitu ya, saya uniknya ya, saya melihat di sini ya, dari tadi yang pertama ya ada energi tiga orang gitu ya, tiga orang in community, kalian di sini satu circle gitu ya. Lalu kemudian di energi saat ini ada Three of Cups lagi ya, dimana kalian di sini sudah mulai saling mengenal satu sama lain, sudah mulai istilahnya berdinamika istilahnya ya di sini ya, ngobrol gitu ya. Itu ada sesuatu yang kalian perbincangkan dan kalian konflikkan di sini ya. Lalu kemudian di energi ketiga, reduce, berkurang menjadi Two of Cups. Dari tiga ya menjadi Two of Cups. Jadi di masa yang akan datang kalian akhirnya akan bekerja sama dengan siapapun ini, salah satu dari dua orang yang sedang berkonflik di depan kalian ini ya. Itu kalian seperti membuat sebuah persetujuan atau perjanjian, kalian melakukan toast gitu ya, kalian membuat sebuah perjanjian. Lalu kemudian dengan adanya energi the judgment ya, itu kalian seperti ya awaken ya, berbahagia gitu ya, karena kalian di sini lebih memilih untuk bekerja sama dengan siapapun ini, salah satu dari mereka gitu ya. Kalian akhirnya ya seperti energi ya pergi begitu saja gitu ya, dengan bahagia gitu ya, dengan adanya energi the judgment di sini ya. Itu ya teman-teman ya. Tampaknya kalian di sini akan membuat perjanjian dengan seseorang yang memiliki zodiak Scorpio di sini ya. Judgment di sini kental sekali dengan Scorpio. Scorpionic energi ya, transformasi, a new life gitu ya, Judgment di sini ya. Ada sebuah kontrak yang diperbarui di sini. Itu. Oke. Mari kita dengarkan saran dari semesta untuk teman-teman Taurus di sini. Mohon bantuan semesta saran-sarannya untuk teman-teman Taurus di sini. Kata semesta yang pertama, Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energi. Lalu kemudian Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energi lagi. Lalu kemudian Wheel of Fortune, gitu ya, Sagittarius energi, Jupiter energi. Bottom of the deck di sini Three of Cups.
Queen of Wands keluar 2 kali ya, Aries, Leo, Sagittarius energi. Ya, dengan adanya Three of Cups di sini dan Three of Cups di sini kalian seperti memandang pada sebuah bintang gitu ya. Intinya semesta menginginkan kalian untuk berbaikan sebenarnya ya, Taurus ya. Dengan siapapun ini yang sedang berkonflik, 2 orang siapapun ini yang sedang berkonflik di depan kalian ini ya. Gitu, dan kalian di sini diminta untuk mengembody energi fire yang ada dalam diri kalian ya. Kembali lagi ke Novan di sini, seseorang yang sangat berfokus pada apa yang membuat dia bahagia, lalu kemudian Knight of Wands di sini adalah seorang yang sangat heroik sekali. Dia ini adalah the true builder of tarot gitu ya, dimana kalian di sini seperti entrepreneur energi ya, lalu bukan entrepreneur tapi lebih pada bravery energi gitu ya. Kalian di sini bergerak atas dasar istilahnya usaha kalian sendiri gitu ya. You're moving on your own drum beat gitu ya. Itu dengan adanya Knight of Wands di sini ya. Lalu kemudian The Wheel of Fortune di sini adalah ya surrender gitu ya, dalam artian ya di sini semesta seperti menginginkan kalian untuk ini ya. Semua seperti menginginkan kalian untuk tidak ikut-ikut. Gitu ya, tidak ikut-ikut terkait konflik apapun ini. Gitu ya, seperti yang tadi yang kalian sudah bimbangkan gitu ya. Dan uniknya dengan pilihan yang pertama tadi ya, ketika kalian memikirkan untuk keluarga gitu, kembali lagi Ten of Pentacles di sini adalah keluarga ya, keluarga besar, energi keluarga besar gitu, dan itu dengan adanya Three of Cups sebagai saran bottom of the deck semesta di sini, intinya kalian di sini malah diminta untuk merangkul mereka berdua gitu ya, karena tampaknya ini kaitannya dengan keluarga ya, ini kaitannya nampaknya kalian di sini seperti 3 siblings gitu ya, 3 orang bersaudara gitu ya, dimana kalian melihat kalian di sini mungkin anak kedua gitu ya, anak kedua ketika kalian melihat kakak kalian bertengkar dengan adik kalian gitu ya, kalian tahu ada sebuah kecurangan dari pertengkaran itu gitu ya, entah yang dilakukan kakak kalian atau salah satu dari mereka ya, kakak kalian atau adik kalian gitu ya, itu kalian di sini lebih pada kata semesta adalah ya sudah usah ikut-ikut gitu ya, tidak usah ikut-ikut gitu ya, tidak usah semakin memperkeruh keadaan gitu ya, kalau bisa itu ya sudah berdamai, mari kita dirangkul gitu ya, dari istilahnya dalam kondisi yang semula ya, Three of Cups-nya itu terlilit gitu ya, membentuk sebuah circle gitu ya, dimana saling bersilangan gitu ya di sini ya, dan di sini Three of Cups-nya adalah ya kalian di sini sebagai penengah di sini yang malah merangkul dua sisi ini gitu ya, merangkul dua sisi ini dengan semangat yang berapi-api gitu ya, sebagai seorang penengah, sebagai seorang anak kedua gitu ya, dan dengan adanya Wheel of Fortune di sini ya sekarang seperti memang tujuannya adalah sebagai pemererat keluarga gitu ya. Dan ketika kalian bisa merangkul 3 orang ini, maka kalian akan ascending gitu ya, kembali lagi ada sebuah keberuntungan gitu ya yang sedang berputar, kalian seperti merubah kehidupan kalian, merubah peruntungan kalian ke depan gitu ya, dengan adanya kalian bisa merangkul siapapun ini yang sedang berkonflik di depan kalian ini ya, itu oke. Mari kita lihat untuk monologi oracle-nya bagi teman-teman Taurus di sini, mohon bantuan semesta. Monologi oracle untuk teman-teman Taurus. Oke, kalian mendapatkan 2. Yang pertama dan yang terbuka di sini adalah Full Moon in Scorpio. Ya, kalian mungkin dealings dengan seseorang yang memiliki zodiak Scorpio di sini ya. It's time to release negativity.
gitu ya. Jadi ini sudah waktunya untuk melepaskan negativitas gitu ya. Tadi ya, kalau memang sudah melihat di depan kalian sudah mulai berkonflik, sudah mulai bertengkar, sudah mulai nada tinggi gitu ya, kalau bisa bawalah sebuah kebahagiaan gitu ya sebagai pengganti energi negatif ini ke tengah-tengah mereka gitu ya. Itu jangan tambah semakin memperkeruh keadaan dengan mengompori salah satu dari mereka gitu ya, memanas-manasi salah satu dari mereka gitu ya. Itu lalu kemudian energi yang ketiga, Scorpio lagi. Kalau tadi full moon, sekarang new moon in Scorpio. Walk through your fears gitu ya. Itu jadi tampaknya di sini ya kalian sebagai penengah di sini nggak cuma sekedar penengah biasa ya, karena masalahnya katakanlah di sini yang kalian tengahi dia itu tadi ya, kondisinya kalian menengahi kakak dan adik kalian. Mungkin kalau ngomongin atau istilahnya menasehatin adik kalian it's okay ya, karena kalian posisi anak kedua, kalian posisi sebagai kakak di sini. Tapi kalau misalnya kalian menasehati kakak kalian gitu ya, oh, itu butuh effort dan keberanian yang luar biasa gitu ya. Itu seseorang yang jauh lebih tua dari kalian, tampaknya ini yang Scorpio itu kayaknya ya. Itu dan seseorang yang lebih muda di sini bisa jadi dia adalah seorang Libra atau seorang Gemini, Libra, Aquarius gitu ya, atau fire sign gitu ya, Aries, Leo, Sagittarius gitu ya. Itu dan yang di sini lebih pada Scorpio tampaknya gitu ya. Walk through your fears gitu ya, it's time to release negativity gitu ya, dan walk through your fears gitu ya. Ini bukan kebetulan ya teman-teman ya, saya tidak bisa men-setting ini semua gitu, jadi istilahnya ini keluar-keluar sendiri, random sebenarnya ya, tapi tampaknya ya ada campur tangan semesta, di invisible hand di sini ya. Itu ya, itu ya. Oke, mari sekarang kita lihat untuk animal spiritnya bagi teman-teman Taurus di sini. Mohon bantuan semesta. Animal spiritnya untuk teman-teman Taurus di sini. Oke. Kalian mendapatkan Moose Spirit, Wisdom. Nice. Let your head and mind reach to the stars. Nggak bisa bohong aku teman-teman ya. Reach to the stars. Gitu ya. Yet keep your feet grounded on the earth. Biarkan kepala dan pikiranmu mencapai bintang-bintang di langit. Tapi tetap pastikan kakimu tetap tertanam di bumi gitu ya, grounded di bumi. Listen to the ancient wisdom in your soul, dengan dengarkan kebijaksanaan kuno di dalam jiwamu. Taurus energi ya, the Hierophant, tata krama. Gitu ya, kalian adalah penegak tata krama, penegak aturan. Gitu ya. The ancestor speak through you. Gitu ya. Saya mungkin di-links dengan teman-teman Taurus yang mungkin kalian adalah anak kesayangan dari tetua-tetua kalian gitu ya, dan ketika mereka sudah berpulang ke semesta dan menyaksikan kalian bertiga di sini berdebat gitu ya, mereka seperti membisikkan sesuatu gitu ya. The ancestor speaks through you, you know much, kalian tahu banyak gitu ya. Ada sebuah wisdom yang disampaikan oleh ancestor kalian ya kepada kalian gitu ya, ketika kalian berdebat bertiga di sini ya. Itu oke. Itu ya pesan-pesan dari semesta dan saya ya untuk teman-teman Taurus di sini. Terima kasih atas kunjungannya, terima kasih atas komen, like, subscribe, dan hype-nya. Sampai jumpa di bacaan Taurus yang berikutnya gitu ya. Jangan jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Taurus. Terima kasih, salam satu semesta.